Saudara, Kabinet Pemerintahan Prabowo Gibran rencananya diumumkan usai pelantikan Presiden dan juga Wakil Presiden terpilih 20 Oktober mendatang. Jumlah menteri disebut lebih dari saat ini dan banyak dari kalangan profesional. Meski ada kaitan dengan partai politik, wacana kabinet gemuk Prabowo Gibran, apakah ini efektif? Kami akan membahasnya bersama dengan politisi Partai Amanat Nasional melalui sambungan Zoom. Sudah ada Pak Guspardi Gaus. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Guspardi. Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Desti. Ya, kemudian melalui sambungan Zoom juga ada politisi PDI Perjuangan, ada Bung Andreas Hugo Parera. Selamat pagi, Bung Andreas. Pagi, Adisti. Pagi, Bang Pardi, Guspardi. Kemudian juga sudah hadir ke studio Orange Kompas TV, sudah ada Dr. Ilmu Politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, sudah ada Kang Ujang Komarudin. Selamat pagi, Assalamualaikum Kang Ujang. Selamat pagi, Waalaikumsalam Mbak Adisti. Ya, kita ini tampaknya mengapresiasi betul ya kalau memang Presiden terpilih Prabowo Gibran pada saat dilantik langsung mengumumkan siapa saja postur menterinya begitu ya. 20 Oktober itu artinya sesuai dengan tagline-nya ya. Oke, gas begitu Pak Guspardi. Memang langsung mau menggas ya, langsung mau gerak cepat untuk bisa langsung bekerja, memuluskan atau menjalankan program-program prioritas dari Prabowo Gibran, Pak Guspardi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bagaimana diungkapkan tadi bahwa Prabowo memang ingin bagaimana pelaksanaan dari amanah yang diberikan oleh masyarakat kepada beliau, betul-betul beliau optimalisasikan untuk mengabdikan dirinya pada bangsa dan negara. Selama ini biasanya setelah pelantikan pada tanggal 20 Oktober itu ada masa jeda bagi Bapak Presiden dalam menyusun dan menetapkan kabinet yang akan ditetapkan dan dilantik pada masa sekarang ketika Pak Prabowo diberikan amanah sebagaimana diungkapkan tadi bahwa pelantikan itu betul dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2024 dan beliau melakukan gaspol bahwa pada tanggal yang sama akan melakukan pelantikan kabinet. Ini artinya adalah betul-betul luar biasanya komitmen yang dipersembahkan oleh Pak Prabowo kepada bangsa dan negara agar bisa gaspol, agar bisa langsung melaksanakan tugas fungsi wewenang dari masing-masing kementerian yang diamanahkan oleh Bapak Prabowo itu. Ini adalah sesuatu yang berbeda dibandingkan dengan presiden-presiden sebelumnya dan belum pernah kita catat dalam sejarah ketika ada pelantikan presiden pada hari itu juga dilakukan pelantikan kabinet yang membantu beliau. Oke, ini jadi sejarah ya, karena baru pertama kali setelah presiden dan juga wakil presiden terpilih dilantik langsung juga kemudian mengumumkan siapa saja menteri di dalam kabinet Prabowo Gibran yang ibaratnya langsung bisa ngegas lah ya, langsung bisa cepat untuk menjalankan program-program prioritas dari Prabowo Gibran utamanya 5 tahun mendatang. Nah, yang juga menjadi sorotan adalah begini Pak Guspardi, dari 34 kementerian informasinya nih kalau Pak Dasko mengatakan ada penambahan postur kementerian dari 34 bisa menjadi 44 bahkan 45. Karena apa? Hari ini juga rapat paripurna ini akan mengesahkan revisi undang-undang soal kementerian. Itu artinya selangkah lagi pembatasan jumlah menteri dihapus. Pertanyaan saya, apa sebenarnya urgensi kementerian ini atau pos menteri ini ditambah Pak Guspardi? Ya, memang berdasarkan revisi undang-undang yang kebetulan saya adalah juga anggota balik dan juga anggota panja daripada revisi tentang undang-undang kementerian dan lembaga ini, bahwa pada undang-undang yang lama itu memang dibatasi jumlahnya adalah 34 kementerian. Pada hari ini dan insya Allah pada paripurna nanti mudah-mudahan akan disahkan oleh paripurna yang jumlahnya
tidak diberikan batasan. Artinya adalah diberikan kewenangan kepada mandataris, kepada Bapak Presiden sesuai dengan kebutuhan apa yang menjadi tugas fungsi pokok yang akan menjadi sesuatu yang beliau harapkan. Jadi persoalan jumlah itu adalah sangat relatif, tergantung kepada visi misi daripada Bapak Presiden ini. Sehingga kesepakatan kami di DPR bahwa jumlah itu tidak perlu kita batasi dan cukup kita serahkan sepenuhnya kepada Presiden terpilih untuk menentukan dan menetapkan. Begitu juga terhadap kita tidak dikotomikan antara apakah politisi, profesional. Tetapi saya yakin dan percaya bahwa orang-orang yang akan ditempatkan pada tempat yang ditentukan oleh Presiden, saya yakin bahwa orang-orang itu adalah orang yang punya kapasitas, kapabilitas, dan saya yakin mudah-mudahan ekspektasi masyarakat terhadap jabatan-jabatan atau orang-orang yang akan diberi amanah oleh Bapak Presiden ini sedang ditunggu-tunggu dalam rangka untuk menyampaikan, mengaktualisasikan visi misi daripada Bapak Presiden tersebut. Oke, jadi revisi undang-undang soal kementerian negara ini kemudian direvisi dan hari ini disahkan dalam rapat paripurna. Nah, kalau ada anggapan begini Pak Guspardi, revisi ini dilakukan secara kilat untuk mengakomodir supaya pemerintahan Prabowo Gibran ini bisa lebih leluasa begitu, dari 34 kementerian tidak dibatasi begitu, untuk bisa mengakomodir soal partai politik pendukung dari Prabowo Gibran yang kita tahu banyak sekali. Benarkah demikian? Kita tidak pernah bicara di Balik ataupun di Panja terjadinya revisi undang-undang kementerian ini diakibatkan oleh terjadinya dukungan atau apa yang disebut tadi bahwa partai-partai politik pendukung itu sangat luar biasa. Responnya kepada Bapak Prabowo tidak pernah kita bicarakan tentang persoalan itu. Jadi urgensinya apa untuk bisa tidak ada limitasi penambahan kementerian? Ini kan dimaksudkan supaya lebih fleksibel Presiden, jangan dibelenggu beliau, karena yang menentukan kebutuhan daripada jabatan itu kan Bapak Presiden. Kita hanya mengatur. Oleh karena itu perlu saya tegaskan bahwa ketika kita melakukan pembahasan di Balik, catatan-catatan penting yang disampaikan tadi bahwa karena gemuknya, karena diperlukannya akomodasi terhadap partai-partai politik pendukung, lalu kita perlu melakukan penambahan atau tanpa dibatasi. Tidak pernah satu kalimat pun yang disampaikan oleh fraksi-fraksi yang ada di Balik itu. Tetapi sepenuhnya adalah hanya berdasarkan kebutuhan, apalagi dengan perkembangan teknologi dan dunia kekinian, tuntutan-tuntutan terhadap apa yang diperlukan untuk membuat kelembagaan dan kementerian itu tentu kita serahkan sepenuhnya kepada Bapak Presiden terpilih. Oke, jadi memang tidak ada pembahasan soal untuk mengakomodir partai politik pendukung Prabowo Gibran soal penghapusan limitasi dari 34 kementerian menjadi hak prerogatif Presiden terpilih nantinya Prabowo Gibran. Akan mau ada berapa kementerian di kabinet Prabowo Gibran selanjutnya. Ini murni karena benar-benar ada kebutuhan dan juga untuk mengakomodir program prioritas ya pastinya ya Pak Guspardi. Anda sepakat Bung Andreas Hugo kalau dikatakan limitasi ini dihapuskan dan semuanya diserahkan kepada Presiden terpilih Prabowo Gibran dan Wakil Presiden ya? Ya, seperti tadi yang sudah dijelaskan, memang kalau dengan tanpa ada pembatasan, artinya memang semuanya sepenuhnya diserahkan pada Presiden. Dalam arti Presiden menggunakan hak prerogatifnya untuk mengisi, membentuk kabinet, kemudian soal jumlah itu diserahkan sepenuhnya kepada Presiden. Memang akhirnya jadi sangat tergantung pada Presiden. Sementara kalau yang saya tahu gitu ya, bahwa membuat undang-undang itu mestinya
memberikan kebebasan dalam hal ini adalah berkaitan dengan hak prerogatif, tetapi juga kekuasaan itu perlu dibatasi gitu. Tapi ya ini undang-undang ini sudah diputuskan di balik, sebentar lagi akan paripurna, sehingga kemudian ke depan memang sangat tergantung pada presiden. Kita serahkan sepenuhnya pada Bapak Presiden yang mempunyai hak prerogatif untuk memutuskan, dan kita hanya bisa berharap dan Bapak Presiden akan menyusun kabinet yang ada istilah sakit kabinet, kabinet yang efektif, kabinet yang gemuk, itu terserah pada Presiden. Tapi ya dari sisi sebagai politisi saya melihat bahwa kalau apa yang disampaikan tadi bahwa Pak Presiden ingin ke depan langsung gaspol, langsung melantik kabinetnya, saya kira memang itu seharusnya, dalam arti Presiden ini, Pak Prabowo ini sebagai Presiden terpilih mempunyai waktu yang cukup mempunyai waktu yang cukup di dalam masa transisi ini untuk mempersiapkan program yang bisa lebih implementatif, dan juga susunan kabinetnya, sehingga kalau dilantik pada hari itu juga itu bagus, dalam arti bisa langsung bekerja. Cuma kalau ada perubahan-perubahan terlalu banyak pada kabinet, baik itu penambahan atau perombakan, itu tentu ada perlu waktu. Membangun suatu kabinet, suatu kementerian baru perlu ada birokrasi, perlu ada perlu juga ada anggaran, Bung Andreas, yang pasti ya. Ada anggaran baru, dan banyak hal, dan itu saya kira waktu 2-3 tahun itu nanti kita akan disibukkan hanya dengan urusan-urusan seperti tadi, soal birokrasi, soal personil, harus mencari personil, dan penyesuaian adaptasi dengan situasi baru. Nah, sehingga ini tentu perlu waktu gitu. Sehingga ini menurut saya, yang saya perhatikan di sini, ini bisa menjadi kontraproduktif dengan maksud gaspol tadi gitu. Sementara kita menghadapi banyak tantangan saat ini, tantangan soal ekonomi, soal deflasi di dalam bidang ekonomi terus dalam sosial, ketenagakerjaan, pengangguran yang begitu semakin hari semakin meningkat. Di dalam bidang pendidikan kami masih punya banyak saya kebetulan di Komisi 10 masih punya tanggung jawab soal guru-guru honorer yang belum semuanya diakomodir untuk menjadi tenaga P3K. Masih banyak tugas-tugas yang seharusnya kalau mengikuti apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo sebelumnya, melanjutkan banyak hal yang seharusnya masih perlu dilanjutkan. Kemarin kami baru menyelesaikan soal revisi undang-undang kepariwisataan yang belum selesai, dan ini ke depan harus diselesaikan karena sistem carry over-nya gitu. Jadi banyak hal yang harus langsung dikerjakan ke depan, yang seharusnya itu tetap ada di dalam koridor pemerintahan yang sedang berjalan ini, supaya keberlanjutan itu bisa secepat mungkin dilaksanakan. Jadi menurut Anda kalau misalkan ada perombakan postur kementerian yang ditambah, ini kontradiktif sekali dengan niat dari pemerintahan Prabowo Gibran yang ingin langsung ngegas ya untuk melanjutkan dan juga melaksanakan program-program prioritas mereka. Saya tidak berharap seperti itu gitu, tapi kemungkinan itu bisa terjadi, dan sangat besar kemungkinan itu terjadi, dalam arti bahwa kita lihat fakta-fakta dan realita yang ada, dalam arti bahwa kementerian baru itu pasti butuh birokrasi baru, perlu tempat baru, perlu orang-orang baru, perlu anggaran baru, dan itu tidak cukup. 1-2 tahun, sekira 2 tahun itu waktu yang luar biasa baik untuk bisa menyelesaikan hal-hal tersebut, ataupun kalau melakukan perombakan. Sehingga secara pribadi, sebagai politisi, saya mohon kalau bisa Pak Prabowo mempertimbangkan betul, sehingga dengan demikian apa yang dimaksudkan dengan gaspol itu bisa dilakukan, bisa terwujud di dalam pelaksanaan. Respon Anda bagaimana Pak Gus Pardi kalau kata Pak Andreas, Bung Andreas Hugo mengatakan kalau perombakan kementerian, ada penambahan postur kementerian, ini butuh orang baru, butuh anggaran yang tidak sedikit pula.
butuh waktu juga. Kalau memang mau gas langsung tancap gas, tampaknya sedikit kontradiktif begitu. Harus dipertimbangkan. Jadi setelah Pak Presiden Prabowo terpilih, kita ketahui bahwa beliau yang diberikan amanah oleh masyarakat itu sudah ada tim transisi yang mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan terhadap adanya limitasi ataupun ketetapan jumlah daripada kementerian yang beliau butuhkan. Itu yang pertama. Yang kedua, sekarang ini sistem manajemen ini kan manajemen terbuka. Apa yang dibutuhkan dan lain sebagainya. Jadi artinya kita bekerja itu secara profesional dan kita jangan melihat masa-masa 40 tahun, 30 tahun yang lewat dengan kondisi objektif daripada sistem dan mekanisme rekrutmen ataupun manajemen yang akan diterapkan. Seperti yang disampaikan oleh Pak Andreas, kebetulan saya kan berada di Komisi 2. Persoalan para non ASN atau orang-orang yang belum berstatus sebagai pegawai negeri sipil itu sudah kita tetapkan di Komisi 2. Honorer-honorer yang sudah terupdate datanya itu semuanya sudah kita akomodir menjadi ASN baik di P3K full waktu ataupun paruh waktu. Artinya persoalan-persoalan yang terbengkalai pada hari ini, alhamdulillah, sebagaimana juga dikatakan oleh Pak Andreas, itu semuanya sudah kita selesaikan sehingga tidak ada beban bagi kabinet ke depan untuk membahas apa-apa saja yang disampaikan oleh Pak Andreas. Artinya kalau anggaran bagaimana Pak Gus Pardi? Kan kalau misalkan kemarin kan sudah disampaikan oleh Ketua Badan Anggaran bahwa tidak ada persoalan dan tidak akan terjadi pembengkakan. Itu pernyataan dari Ketua Balik ketika terjadinya pembahasan. Dan saya mencermati apa yang disampaikan oleh Ketua Balik, di mana Ketua Balik itu adalah kadernya dari PDI Perjuangan. Artinya baik dari DPR yang punya kompetensi terhadap masalah anggaran, yang kebetulan yang ketuanya adalah teman kita dari PDIP Perjuangan, itu meresponi bahwa tidak ada persoalan manakala terjadi perubahan antara jumlah yang hari ini dibatasi 34 sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, dan insya Allah siang nanti kita akan mengesahkannya sehingga kebutuhan dari kementerian dan lembaga itu betul-betul kita serahkan kepada Presiden terpilih, dan tentunya Pak Presiden lah yang lebih mengetahui apa yang dibutuhkan terhadap program prioritas supaya bisa gaspol sebagaimana harapan dan keinginan daripada masyarakat itu. Itulah makanya dilakukan perubahan-perubahan, kemudian adanya tim transisi yang diterapkan oleh Bapak Presiden terpilih pada hari ini. Oke, baik. Saya ke Kang Ujang ya, Pak Gus Pardi, Bung Andreas. Ini kalau tadi sudah dikatakan Pak Gus Pardi ditepis kalau perombakan soal kementerian atau penambahan kementerian negara ini karena untuk mengakomodir partai politik pendukung yang kita tahu cukup banyak begitu, mayoritas di parlemen begitu. Sudah ditepis oleh Pak Gus Pardi, kemudian Bung Andreas mengatakan dipertimbangkan lagi lah kalau untuk menambah postur kementerian karena soal butuh orang juga, butuh waktu juga, dan butuh uang juga anggarannya. Kalau dari kacamata politik, Kang Ujang seperti apa? Ya, saya melihat begini, Mbak Adisti ya. Tentu banyak pertimbangan dalam menyusun formasi kabinet. Bang Gus Pardi Gaus mengatakan tadi pertimbangan kebutuhan. Kebutuhan percepatan pembangunan mungkin. Tetapi memang kalau kita kaji, kita kalkulasi begitu, apa yang disampaikan Bang Andreas juga harus diperhatikan dari pertimbangan. Tetapi kalau kita bicara soal tadi koalisi yang gemuk, koalisi yang besar, ini berimpact kepada, kalau menurut saya ya tetap saja power sharing. Power sharing. Dan ini suka tidak suka, ya senang tidak senang, ya akan dilakukan oleh Pak Prabowo. Dan dalam konteks politik itu sah saja dilakukan oleh pemerintahan yang baru. Nah,
Kalau kita lihat konstruksi politiknya Mbak Adisti, ketika presiden membentuk formasi kabinet itu kan hak prerogatif, hak powerful seorang presiden. Maka memang konsekuensinya adalah limitasi itu tidak ada sebenarnya. Tetapi ketika limitasi itu tidak ada, ini yang dikhawatirkan terlalu banyak, terlalu gemuk, ini menjadi persoalan. Oleh karena itu, nah disitulah sebenarnya ada batasan kebutuhan di angka berapa. Apakah Pak Prabowo nanti di angka 44, 45 gitu, itu kan menjadi... Tapi itu banyak sekali loh. Nah oleh karena itu kita lihat nanti pertimbangannya apa yang akan disampaikan oleh Pak Prabowo dalam konteks menambah katakanlah 10 ataupun 11 komposisi kabinet yang ada. Saya hanya ingin mengatakan bahwa tidak akan terhindari soal power sharing itu, karena itu adalah hak politik, hak partai politik untuk mendapatkan posisi di kabinet ketika dia bergabung. Dan itu tidak bisa terhindarkan. Kalau saya lihat ada 3 klaster Mbak Adisti dalam konteks formasi kabinet. Yang pertama klaster dari partai politik. Pasti, tetapi memang kalau saya lihat bagusnya dari tim Pak Prabowo adalah di partai pun akan mencari orang yang profesional. Oleh karena itu kita buktikan nanti apakah betul atau tidak. Jadi ini yang penting. Yang kedua akan dicari orang yang ahli betul, yang profesional tadi, yang betul-betul akan memformulasikan zakan kabinet, ini menjadi penting. Jadi tidak hanya mewakili partai politik saja. Ya pasti ada yang lain. Nah yang ketiga saya melihat pasti tim sukses dong. Pasti orang-orang yang loyalis kepada Pak Prabowo, dan itu pun tidak ada masalah dalam konteks selama dia mampu, dia kompeten untuk bisa menjadi seorang menteri yang baik. Tetapi memang kembali tantangannya adalah ketika misalkan posturnya besar, posturnya tinggi atau gemuk lah kalau kita bahasakan, maka berkonsekuensi kepada yang lain. Akomodasi kepentingan politik terjadi, anggaran mungkin juga akan bertambah, walaupun diakui tadi tidak ada masalah, tetapi tetap saja kalau kita lihat postur anggaran kita yang katakanlah defisit APBN kita, lalu hutang kita juga besar, ini juga dipertimbangkan oleh Pak Prabowo. Tetapi saya melihat kelihatannya Pak Prabowo ingin memformulasikan kabinet ke depan tadi percepatan sehingga membutuhkan tadi formasi kabinet yang baru. Nah kita melihat memang persoalan kabinet adalah bukan soal menterinya saja, Mbak Disti. Saya amati sejak lama gitu, bahwa soal birokrasi apa yang disampaikan Bang Andreas. Karena kita kalau mengukur kinerja kabinet itu ukurannya cuma bekerja cuma 3,5 tahun, Pak. Karena sudah 3,5 tahun sudah siap persiapan pemilu. Oleh karena itu betul-betul Pak Prabowo ketika mempertimbangkan ya, formulasi kabinet itu bukan hanya soal jumlahnya yang banyak dan besar itu, tetapi mencari sosok figur-figur yang tepat yang bisa menjalankan tadi janji-janji kampanye yang sudah disampaikan yang mencari lalu. Sosok figur yang tepat untuk bisa melaksanakan janji-janji kampanye dan juga program prioritas, salah satunya yang kita kenal adalah makan siang gratis, yang tentu saja anggarannya tidak sedikit dan memang sudah dibahas juga oleh Kementerian Keuangan pada saat itu ya. Termasuk juga tadi yang Anda katakan soal power sharing. Nah, kalau Koalisi Indonesia Maju, kita tahu ada Partai Amanat Nasional, kemudian ada Partai Gerindra, Partai Golkar, dan partai-partai lainnya yang memang sudah sejak awal berjuang, berdarah bersama-sama oleh Prabowo Gibran untuk memenangkan Prabowo Gibran. Lalu bagaimana dengan partai politik yang baru saja dalam tanda kutip nebeng ketika sudah ada Prabowo Gibran menang? Katakanlah Nasdem, PKS dan juga PKB. Ini juga harus diakomodir kan? Ya pasti. Kalau saya mengatakan pasti, bahkan saya bukan hanya partai yang kalah yang lalu masuk ke koalisi Kim, bukan hanya itu, tapi mohon maaf partai-partai yang non parlemen yang sudah sejak awal gitu ya berdarah-darah berjuang memenangkan Pak Prabowo itu pasti juga kemungkinan besar akan mendapatkan jatah. Yang kita tahu di zaman Pak Jokowi tidak. Partai-partai non parlemen tidak. Mungkin saya melihat ada formasi baru yang diberikan kepada partai-partai non parlemen ya, yang sudah dari awal mendukung Prabowo Gibran untuk bisa saja menjadi menteri. Saya meyakini itu ada indikasi-indikasi. Tetapi selama sosoknya bagus, figurnya oke, berprestasi gitu ya, dan mampu tadi menjalankan kebijakan Pak Prabowo, silahkan. Nah, dalam konteks itu saya melihat kan sebenarnya pola-pola seperti pola-pola yang lama, Mbak Adisti. Kita tahu misalkan Bang Gus Patigaus PAN kan masuk di tengah jalan yang lalu juga. Itu kan konsekuensi dari bergabung ke koalisi ya, konsekuensinya adalah mendapatkan jatah kabinet, jatah menteri. Dan itu menurut saya dalam teori politik sah. Dan kalau kita bicara partai politik adalah dia didirikan memang untuk memperebutkan kekuasaan dengan cara-cara konstitusional. Tetapi memang persoalannya tadi ketika sudah kalah, bergabung, lalu mendapatkan jabatan. Nah ini yang membuat tadi ya bahwa akan gemuk formasi kabinet itu. Dan saya ingin mengatakan Mbak Risti bahwa kita ini memang tadi Pak Prabowo mungkin punya niat baik, ingin membangun formasi kabinet yang betul-betul ingin bekerja. Bahkan saya mendengar katanya, tadi menterinya akan dilantik
setelah pelantikan Pak Prabowo. Bahkan kalau saya tahu dulu itu tanggal 23 Mbak Adisti, pelantikan menteri itu di zamannya Pak Jokowi. Jadi kalau itu, nah saya dengar juga akan menteri itu nanti akan di camp, akan dikarantina, akan diberikan mungkin penyuluhan, bukan penyuluhan, pembekalan khusus dari Pak Prabowo untuk tidak melakukan korupsi. Dan ini bagus ya. Kalau menteri tidak ditekankan untuk tidak melakukan korupsi, artinya Pak Prabowo punya keseriusan untuk membangun formasi kabinet yang tepat, yang sesuai dengan kebutuhan. Tetapi memang catatan kita tadi pertimbangkan bahwa orang-orangnya harus bagus. Karena apa? Ketika yang dipilih itu salah, maka akan berkonsekuensi, akan mendapatkan kritikan dari publik begitu. Oke, itu dia yang kemudian power sharing juga tidak bisa terhindarkan Pak Gus Pardi dan juga Bung Andreas Hugo Parera. Yang kemudian menjadi pertanyaan saya ke Pak Gus Pardi, apakah dalam koalisi Indonesia Maju yang memang sudah dari awal berdarah-darah untuk memenangkan Prabowo Gibran cukup legowo untuk nantinya memasukkan ada partai-partai yang ibaratnya dalam tanda kutip baru bergabung setelah mengetahui Prabowo Gibran ini menang? Tetaplah bersama kami, jawabannya usai jeda di Sapa Indonesia Pagi. Kabinet Zaken adalah kabinet pemerintahan yang akan dibentuk Presiden terpilih Prabowo Subianto. Jumlah menteri kabinet yang berisi kalangan profesional ini disebut-sebut akan bertambah dari jumlah menteri kabinet Indonesia Maju bentukan Presiden Jokowi, alias lebih dari 38 menteri. Selain itu, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menjelaskan meski kalangan profesional bisa saja menteri tersebut terafiliasi dengan partai politik. Non-partai, artinya ada orang yang profesional, orang ahli tapi dia bagian dari partai. Artinya ada orang memang ahli di bidangnya tapi dia secara politik terafiliasi dari satu partai politik yang berkoalisi. Ada kementerian yang dipisah, ada beberapa kementerian yang memang memang jumlah keseluruhan mungkin bertambah dari yang sekarang. Sebelumnya, Presiden terpilih Prabowo Subianto menyatakan masih menunggu parpol lain untuk gabung dalam koalisi. Bahkan, Ketua Umum Partai Gerindra ini menyebut tak masalah bila dianggap membangun koalisi yang sangat gemuk. Sekarang aku nunggu, ya kan? Mana yang mau gabung lagi? Dan ada yang mengatakan, wah ini gimana? Koalisi gemuk banget. Bangsa kita besar. Mantan Menteri Tenaga Kerja yang sekaligus anggota baru Koalisi Indonesia Maju, Muhaimin Iskandar, memberi sinyal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dapat saja bergabung ke Kabinet Prabowo Gibran. Meski demikian, Ketua Umum PKB ini mengaku belum pernah dilibatkan untuk membahas rancangan menteri. Saya ini belum sama sekali terlibat ya, PKB pada posisi sama sekali tidak dilibatkan dan kita pada posisi menunggu. Belum. Sementara partai besar yang belum menentukan sikap politiknya, PDI Perjuangan melalui sang Ketua DPP Said Abdullah memberi sinyal bahwa PDIP juga bisa saja masuk ke dalam pemerintahan Prabowo Gibran jika ada kesamaan visi dan misi. Bagaimana PDI Perjuangan melihat visi bangsa ke depan 5 tahun di bawah Bapak Presiden Prabowo. Jika visinya sama, maka PDI Perjuangan dengan sendirinya tidak harus masuk kabinet, bisa mendukung itu. Atau nggak masuk kabinet juga pasti dukung. Intinya pokoknya bagi kami keselamatan bangsa dan kemakmuran rakyat adalah harga mati. Meski belum pasti jumlahnya, Menteri Kabinet di pemerintahan Prabowo Gibran masih disusun jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 20 Oktober 2024. Memang, susunan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden terpilih. Namun, Gerindra sebelumnya mengakui nama-nama politisinya sedikit dalam kabinet Prabowo Gibran 2024-2029. Tim Liputan, Kompas TV. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, melanjutkan dialog kita soal koalisi gemuk begitu ya di kabinet Prabowo Gibran untuk 5 tahun mendatang yang kita tahu partai pendukung dari Koalisi Indonesia Maju Plus ini memang tidak main-main mayoritas di parlemen.
Masih membahasnya bersama politisi Partai Amanat Nasional Pak Gus Pardi Gaus, kemudian juga ada politisi PD Perjuangan, ada Bung Andreas Hugo Parera dan juga Kang Ujang Komarudin. Melanjutkan perbincangan kita tadi Pak Gus Pardi, ini kan kita tahu ya, ada Partai Amanat Nasional, kemudian ada Partai Golkar, Partai Gerindra, Demokrat, yang memang sudah sedari awal mendukung Prabowo Gibran berdarah-darah mulai dari kampanye. Kemudian ada 3 partai politik yang dulunya koalisi perubahan kemudian masuk mendukung koalisi Prabowo Gibran begitu ya. Jadi koalisi Indonesia Maju Plus begitu. Nah, cukup legawokah kemudian koalisi Indonesia Maju yang sudah sedari awal mendukung Prabowo Gibran untuk memenangkan, kemudian ada nih rombongan baru nih yang informasinya sih katanya dapat juga nih jatah menteri, Pak Gus Pardi. Ya, inilah khasanah baru yang disampaikan oleh Pak Prabowo sendiri ketika beliau kalah pada kontestasi pemilihan presiden di 2019, di mana beliau bergabung dengan Bapak Jokowi sebagai calon presiden. Itu tidak gampang untuk bergabung itu. Dinamikanya sangat luar biasa, terjadi dan pro dan kontra. Tetapi apa? Pak Prabowo menampakkan dirinya sebagai negarawan. Walaupun ada orang mencaci maki dan lain sebagainya, tetapi beliau mementingkan kepentingan bangsa dan negara. Oleh karena itu pembelajaran ini tentu juga didapatkan oleh partai-partai pendukungnya. Coba bayangkan selama kita mendengar ada upaya-upaya dari partai yang di seberang itu akan merapat kepada koalisi Indonesia Maju, itu tidak ada satupun partai pendukung mempermasalahkan, malah memberikan karpet merah kepada mereka untuk bisa bergabung. Malah Presiden terpilih Pak Prabowo menyatakan masih menunggu kalau seandainya masih ada di antara partai-partai yang belum menyatakan sikap. Artinya akomodir yang ditampakkan oleh Presiden itu juga bagian pendidikan politik. Bahwa kita ini adalah satu rumah besar dalam rangka apa? Tidak berkepentingan partai, tidak kepentingan kelompok, tetapi yang lebih besar kita hadapi itu adalah bagaimana masa depan bangsa dan negara ini kita bisa pacu dan picu untuk lebih survive ke depan. Inilah pesan-pesan yang saya lihat yang disampaikan oleh Bapak Presiden, sehingga bagi kami Koalisi Indonesia Maju tidak mempersoalkan, malah welcome dan memberikan karpet merah untuk bisa bergabung bersama-sama membangun bangsa dan negara ini. Oke, berarti tidak ada tuh yang namanya ada potensi-potensi dinamika-dinamika ketika ada 3 partai politik PKS, Nasdem dan juga PKB masuk bergabung mendukung pemerintahan Prabowo Gibran jika nantinya mendapatkan kursi menteri dalam kabinet Zaken atau kabinet gemuk dari Presiden terpilih Prabowo Gibran. Pak Gus Pardi, ketika nantinya ada kabinet ini Prabowo Gibran ini berarti juga ketua umum partai politik yang tergabung dalam Kim Plus juga akan ada posisi juga dong berarti untuk kursi menteri. Taruhlah kita tahu ketua umum partai politik Partai Golkar Bahlil Lahadalia, kemudian ada Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan, kemudian ada Partai Demokrat, ada Mas AHY, kemudian juga ada beberapa partai lainnya yang ketua umum partai politiknya masuk ke dalam kabinet Prabowo Gibran, termasuk juga PKS, Nasdem dan juga PKB, Muhaimin Iskandar. Jadi itu semua sesuai dengan ketentuan dan peraturan berlaku, dan kita juga harus paham bahwa persoalan tentang kabinet adalah hak prerogatifnya Presiden. Jadi oleh karena itu kita serahkan saja kepada Pak Presiden, apakah Bapak Presiden, Pak Prabowo membutuhkan ketua umumnya atau tidak. Jadi kita tidak membatasi, kita tidak melakukan dikotomi antara ketua umum dengan tidak ketua umum. Tetapi sebagaimana tadi dikatakan, saya yakin dan percaya bahwa orang-orang yang akan direkrut oleh Pak Presiden adalah orang yang berkualitas, orang yang punya kapasitas, kapabilitas, dan lain sebagainya. Sehingga sekarang ini sulit kita membedakan mana orang partai politik dan mana orang-orang yang profesional.
Karena bagaimanapun di dalam partai politik itu sendiri sudah banyak orang-orang profesional, seperti di kami ini juga banyak orang-orang profesional yang sudah bergabung ke Partai Amanat Nasional. Begitu juga dengan partai-partai yang lain, sehingga akomodasi orang-orang pilihan sebagaimana yang kita harapkan, bahwa memimpin kabinet, memimpin kementerian itu tidak, saya yakin dan percaya tidak perlu kita ragukanlah kapasitas, kapabilitas yang akan diterapkan ataupun akan ditunjuk oleh Bapak Prabowo sebagai orang yang diberikan mandataris untuk melaksanakan apa yang menjadi harapan dan keinginan masyarakat agar Indonesia ke depan ini adalah Indonesia yang maju ke depan setara dengan negara-negara maju sebagaimana merupakan harapan dan keinginan masyarakat. Tentu saja kita harapkan posisi-posisi menteri yang duduk di posisi menteri itu adalah nama-nama yang benar-benar profesional, walaupun kita tidak bisa menafikan power sharing memang ada dalam pembentukan kabinet begitu, tapi kita tahu soal pembentukan kabinet itu memang hak prerogatif dari presiden begitu ya, Pak Gus Pardi. Saya ke Bung Andreas. Bung Andreas, tadi Pak Said Abdullah mengatakan bisa saja PDI Perjuangan masuk ke dalam kabinet atau di luar kabinet. Kalau masuk ke dalam kabinet bisa saja kalau misalkan visi dan misinya sama begitu. Itu artinya terbuka juga ketika nanti ada tawaran dari Pak Prabowo untuk PDI Perjuangan bisa mendudukkan orangnya di kabinet Prabowo Gibran. Terbuka ya berarti? Ya di PDI Perjuangan dalam pengalaman ya, artinya perjalanan partai ini, terutama setelah reformasi, soal sikap politik untuk hal-hal yang sangat strategis dan penting, baik untuk kepentingan bangsa, negara, maupun untuk hal yang bersifat strategis partai, itu biasanya diputuskan di Kongres. Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan itu mempunyai hak prerogatif untuk memutuskan di dalam situasi-situasi tertentu. Tapi pengalaman ketika Pak SBY dulu, ketika pemerintahan Pak SBY, keputusan itu dilakukan di Kongres gitu. Jadi ya wacana apa yang berkembang itu ya sah-sah aja gitu. Tapi dalam pengalaman kami di PDI Perjuangan itu seperti itu gitu. Bahwa apabila ada pertemuan pembicaraan itu hal yang wajar dan biasa di dalam politik. Orang bisa berbeda pendapat, tetapi kemudian berbicara, menyampaikan pandangan-pandangan, saya kira itu hal yang wajar. Termasuk di sini juga ketika kita melihat ada perbedaan pandangan, saya kira Pak Prabowo juga di samping gas, beliau juga perlu ada rem dan perlu ada persneling untuk mengatur kecepatan itu gitu. Jadi jangan langsung ngegas, kalau ngegas takutnya nabrak gitu ya. Iya, mobil aja punya gas, punya rem dan punya persneling untuk mengatur kecepatan. Sehingga saya kira ada fungsi rem, dan juga persneling, pengawasan itu penting ya, Bung Andreas. Untuk mengatur suatu bagaimana jalannya kelancaran jalannya suatu kalau kendaraan itu mobil atau motor, begitupun dengan pemerintahan gitu. Dengan apalagi dengan katakanlah kalau menjadi sangat gemuk atau obesitas, itu perlu ada pengaturan penataan yang juga yang seperti saya katakan tadi, bagaimana mengatur kecepatan orang terlalu gemuk kalau lari terlalu cepat, biar tetap sehat juga demokrasi kita ya, berjalan ya, sampai jantungnya stop di tengah jalan. Baik Bung Andreas, menarik sekali perumpamaannya begitu ya, kalau terus digas kecepatannya terlalu tinggi khawatir nabrak begitu, harus ada rem dan juga persneling. Nah, apa yang bisa Anda simpulkan dan poin kritis dari Kang Ujang soal efektivitas kabinet gemuk, termasuk juga soal postur-postur kementerian yang kemudian ditambah, termasuk juga yang tadi dikatakan oleh Bung Andreas, tetap harus ada rem dan juga persneling dalam tanda kutip dalam sebuah pemerintahan. Ya, diatur ritmenya kan. Jadi ritmenya diatur ketika harus melangkah berapa langkah gitu. Ketika harus misalkan
injek gas itu ke kekuatan gigi berapa gitu kan, tidak mungkin dalam konteks dilantik langsung gigi 4 kan. Tentu ada tahapan gigi 1 dulu, lalu 2, 3, dan 4. Nah, oleh karena itu saya melihat perumpamaan yang disampaikan Bang Andreas menarik. Oleh karena itu diatur ritme bagaimana sebenarnya menata mengelola kabinet tadi agar memang ketika sudah jalan itu ritmenya diatur. Nggak mungkin semua butuh proses, semua butuh perencanaan. Artinya begini, ada step-step yang harus dilakukan oleh para menteri itu. Nah, ini sebenarnya yang harus dilakukan oleh Pak Prabowo untuk tadi katakanlah mereka bekerja dengan baik. Artinya apa yang ditawarkan oleh menteri itu dalam konteks untuk mengimplementasikan visi misi dan program Pak Prabowo. Karena yang saya tahu ya, menteri itu kan pembantu presiden, tidak punya program, tidak punya visi misi. Ya visinya visi misi presiden, programnya program presiden, janjinya janji kampanye presiden. Oleh karena itu tadi ada ritme yang harus dilakukan oleh menteri itu, dari mulai perencanaan hingga eksekusi di lapangan. Misalkan 100 hari pertama akan melakukan apa? Ya seperti apa langkahnya, anggarannya seperti apa? Ini yang harus dilakukan oleh para menteri itu, sehingga apa? Sehingga kinerjanya terukur. Tadi kalau Mbak Adisi mengatakan efektivitasnya seperti apa, diukur, diuji dalam konteks ketika mereka sudah bekerja. Oleh karena itu kita melihat dan menyaksikan ketika kabinetnya gemoy, gitu, gemuk, maka akan kita uji dalam konteks 100 hari nanti. Apakah memang betul-betul efektif atau tidak? Tetapi tadi langkah-langkah yang harus dilakukan adalah mengatur ritme kabinet agar betul-betul berjalan dengan sesuai ritmenya. Karena begini, kalau nanti kabinetnya jalan sendiri, gitu, tidak loyal kepada presiden, gitu kan. Lalu juga misalkan dari partai politik punya desain sendiri misalkan, ini kan menjadi persoalan. Oleh karena itu perlu satu frekuensi kabinet ini agar betul-betul memang amanah rakyat kepada Pak Prabowo itu diimplementasikan dalam formasi kabinet yang efektif ke depan begitu, walaupun dengan format yang gemuk tadi. Oke, kita akan tunggu bagaimana sosok-sosok yang menduduki kursi-kursi menteri di kabinet Prabowo Gibran untuk menjalankan program pemerintah dari Prabowo Gibran, khususnya janji-janji kampanye yang segera harus dilunasi oleh Prabowo Gibran, termasuk juga kita akan lihat bagaimana 100 hari pertama dari pemerintahan Prabowo Gibran. Terima kasih Pak Gus Pardigaus telah bergabung bersama kami dari Partai Amanat Nasional. Bung Andreas Hugo Parera, terima kasih. Kang Ujang, terima kasih. Selamat pagi, Assalamualaikum, sehat selalu Bapak-Bapak.